Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Olimpiade Sains tingkat kabupaten di jenjang SMA ya tahun 2023. Ini adalah soal yang 16 yang kita tunda kemarin ya. Jadi ya seperti penjelasan sebelumnya sebenarnya bahwa soal-soal yang aku lewatin itu adalah soal-soal yang sebenarnya masih proses dalam mengerjakannya gitu ya, dan ya memang nggak mudah juga gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal tingkat olimpiade itu ya. Jadi ya ini soal yang baru aku pecahin gitu ya, dan aku nemu beberapa teorema yang bisa ngebantu dalam menjawab soal ini gitu. Oke. Misalkan N sama dengan 2 pangkat A dikali 3 pangkat B, dengan A dan B bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari N adalah 12 pangkat 10, maka nilai AB adalah... Oke. Mungkin di sini harus digarisbawahi teman-teman ya. Di sini ada faktor positif ya. Jadi faktor positif itu adalah ketika misalkan ada bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, katakanlah 4 mungkin ya, 4. Nah 4 ini dia kan punya faktor 1 itu ya, 2 dan 4 gitu ya. Jadi faktor itu adalah semua bilangan ini, yang artinya bilangan ini akan habis membagi 4 ya. 1 bagi 4 habis, 2 bagi 4 habis gitu ya. Terus 4 bagi 1 habis, 4 bagi 2 habis, 4 bagi 4 habis. Jadi maksudnya faktor di sini adalah ketika pembagian tersebut menghasilkan sisa 0. Jadi maksudnya adalah misalkan 4 dibagi 1 nih. Ini kan 4 nih. Ini 4. Kita kurangi ya 0. Nah ini yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan faktorisasinya gitu ya. Oke. Nah, maksudnya adalah kalau si bawahnya ini atau sisanya ini tidak 0, maka dia bukan faktor. Misalkan 4 bagi 3. Itu kan 1 nih, 3. Ini 1, gak boleh ada koma ya. Ini pasti 1. Ini berarti bukan faktor itu ya, 3 itu. Nah, oke, berarti ya gitu aja lah untuk faktor ya. Sebenarnya di sini ada faktor positif dan negatif ya, tapi ya karena di sini yang ditanyakan adalah faktor positifnya, ya udah berarti kita tidak usah mengkhawatirkan yang negatifnya ya. Nah di sini aku cari beberapa sumber tentang teorema faktor positif, dan ada yang bisa mempermudah kita untuk menentukan banyaknya faktor dari sebuah bilangan gitu ya. Nah ini ya, yang pertama ini saya ambil dari websitenya MATLAB. Kurang tahu saya, soalnya tadi lupa gitu ya untuk menuliskan sumbernya di mana gitu. Nah ini jika N adalah bilangan asli yang memiliki faktorisasi prima, N sama dengan P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 dikali P3 pangkat E3 dan seterusnya sampai PK pangkat EK. Itu P1, P2 sampai PK nya adalah bilangan prima, dan E1, E2 sampai EK nya adalah bilangan-bilangan asli. Maka banyaknya faktor dari N dari itu adalah ya E1 yang atasnya ya dijumlahkan dengan 1, terus masing-masing pangkat dari faktor primanya kita kalikan gitu ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Gini, tadi kan kita punya 4 ya. 4 itu faktornya adalah 1, 2, sama 4 ya. Ada 1, 2, dan 4. Ini kan jelas 3 ya, gitu ya. Tapi faktorisasi prima kan kita peroleh dari sini. Ingat, faktorisasi prima berarti faktor-faktornya adalah bilangan prima gitu ya. Jadi mulai dari 2 ya.
Berarti ini 2 pangkat 2. Gak ada lagi kan faktornya cuma 2 doang. Faktor primanya. Nah, di sini ada pangkatnya 1. Berdasarkan teorema yang ini, berarti S1 tambah 1 dikali E2 tambah 1. Ya karena E-nya cuma ada pangkat ini doang, berarti ya udah cuma 1 doang. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti ada 3 faktor nih di dalam bilangan 4. Benar ya, ada 3 faktor. Ada 1, 2, 4 gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman untuk menentukan banyaknya faktor positif gitu ya. Nah, kalau kita ingin menentukan semua faktor yang mungkin ya, semua faktor yang mungkin, semua faktor positifnya, kita akan gunakan pakai yang ini gitu ya, pakai yang saya ambil dari website lainnya gitu ya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau kamu sebenarnya ingin menentukan faktor yang sebenarnya, maka bentuknya itu dapat diekspresikan seperti yang diberikan di bawah di sini ya. Jadi kalau kalian pengen menentukan, oke, kita tahu nih banyaknya faktor dari 4 ya, itu kan ada 3 nih ya, ada 3. Kita nggak tahu nih apa aja sih 3 itu gitu ya. Nah, dengan begitu kalau misalkan teman-teman ingin tepat mengetahui apa saja faktor-faktornya, maka teman-teman bisa menggunakan teorema yang ini gitu ya. Nah, ini all terms in the expansion will be a factor of n. Nah, ini ekspansinya dari faktor-faktor n gitu ya. Misalkan kita punya contoh nih, misalkan n-nya adalah 150, kan faktorisasinya 150 sama dengan 2 yang ini ya, 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Jadi ini pangkat 1, 2-nya pangkat 1, 3-nya pangkat 1, 5-nya pangkat 2. Nah, berarti kan banyaknya faktor itu kan berdasarkan teorema yang ini ya. Berarti yang pangkatnya 1 kan 2 nih, pangkat 1 dikali 3 pangkat 1, 5 pangkat 2. Berarti berdasarkan teorema yang ini, berarti ya yang ini dijumlahkan dengan 1 jadi 2, yang ini dijumlahkan dengan 1 jadi 2, yang ini dijumlahkan dengan 1 jadi 3. 2 kali 2 kali 3 kan 12 teman-teman ya. Jadi dapatlah ini 12. To find out actually factor, untuk menemukan faktor yang sebenarnya, kita bisa mengekspansi bentuk berdasarkan teorema yang ini ya, yang atas ini. Jadi teorema ini mengatakan untuk menentukan faktor-faktor lainnya kita bisa menggunakan deret geometri ya. Deret geometri itu misalkan kita punya suku awalnya 1 gitu ya, dengan rasionya adalah A, maka ya berarti barisannya adalah 1 ditambah A ditambah A kuadrat ditambah dan seterusnya gitu ya, sampai A pangkat sesuatu gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu dikatakan di sini bentuknya kayak gitu ya. Jadi P di sini adalah pangkatnya, pangkat yang nanti kita tunjukkan gitu ya. Nah, 1 tambah 2 ini kan sebenarnya berdasarkan apa namanya, teorema yang tadi ya. Kita kan punya nih si faktornya itu adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 2. Di sini ada pangkat 1, ada pangkat 1 dan pangkat 2. Yang pertama, kenapa sih 1 tambah 2? Ini kan sebenarnya diperoleh dari 2 pangkat 1 ini ya. Kenapa sih jadi 1 tambah 2? Ini kan sebenarnya berdasarkan tadi deret geometri kan mulanya dari 1, terus A-nya di sini adalah 2 gitu ya. Ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Kenapa sih sampai 2 pangkat 1 doang? Ya karena pangkatnya cuma 1, jadi maksimal itu pangkatnya 1, dan sebenarnya ini adalah 2 pangkat 0 teman-teman ya. 2 pangkat 0 ini kan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi ya jawabannya kayak gini gitu, ini 2 pangkat 0 ini ditambah 2 pangkat 1 kayak gitu. Nah, yang 3 sama kayak yang 2 ya, tapi di sini aku bahas yang 5 pangkat 2. Di sini ada 5 pangkat 2, ada 5 pangkat 2. Kenapa ekspansinya 1 ditambah 5 ditambah 25 atau 5 pangkat 2 ya.
5 pangkat 2. Kenapa sih jadi kayak gini? Ini diperoleh kayak tadi. Satu ini kita bisa ekspresikan sebagai 5 pangkat 0. Ini 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 2. Duanya di mana? Duanya adalah pangkat dari faktorisasi prima gitu ya. Dari faktorisasi prima yang ada di bilangan prima itu gitu. Nah, kayak gitu teman-teman untuk ekspansi untuk menentukan apa saja sih bilangan prima yang ada gitu ya. Ya kayak tadi kita kan punya faktor 4. Ini kan sederhana ya. 4 itu kan faktornya 1, 2, 4 gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya angka sebesar ini ya, atau misalkan 2016 ya, 2016. Ini berapa aja sih faktornya, kan agak sulit ya kalau misalkan kita menebak-nebak kayak gini gitu ya. Jadi kita bakal menggunakan teorema yang itu gitu ya untuk menentukan faktorisasi dari 12 pangkat 90. Nah, untuk kasus yang pertama ini 4 itu kan punya faktor 1, 2, 4. Andai kan kita gak tahu ya faktornya 1, 2, 4 ya. Berapa sih banyaknya faktor dari 4? Seperti tadi ya, kan 4 itu adalah sama dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Maka banyaknya faktor adalah ya pangkatnya ini ditambahkan 1 gitu ya. Ya 3 gitu ya, berdasarkan teorema ini. Tapi teman-teman jangan menganggap kalau ini cuman ditambahkan aja gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ketemu 3 pangkat 2, nanti yang ini dijumlahkan dengan 1 berarti 3, dikalikan dengan ini dijumlahkan dengan 1 jadi 3 gitu ya. 3 kali 3 sama dengan 9 gitu. Ada 9 faktor kalau misalkan kasusnya kayak gitu. Nah, setelah itu di sini 3 nih, kita tahu bahwa faktornya dari 4 itu ada 3. Kita ingin tahu berapa banyak sih berapa aja sih yang faktor tersebut gitu yang ada gitu ya. Maka kita bisa menggunakan tadi teorema yang ini ya. Dia didasarkan pada deret geometri. Nah, berarti karena faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dan ini cuma ada 1 faktor ya. Berarti artinya apa? Berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Gak ada perkalian lain karena dia cuma 1 faktor aja teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4. Terus faktornya yang mana? Faktornya adalah suku-sukunya teman-teman, yaitu 1, 2, 4 gitu teman-teman. Jadi benar ya, ada 3, 1, 2 dan 4 ya, sama ya kayak ini ya. Kayak gitu teman-teman untuk menentukan apa aja sih faktornya. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya gitu ya. Ini soalnya agak beda ya sama contohnya gitu ya, karena memang kita belajar dari dasar dulu gitu ya. Dan emang matematika kayak gitu. N sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat A, 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Yang ditanyakan adalah hasil kali semua faktor N gitu ya, semua faktor N. Tapi nanti hasil kalinya itu diketahui, yaitu 12 pangkat 10 gitu ya. 12 pangkat 10. Nah, sebelum itu kita ingin mengetahui berapa banyak faktor ya, berapa banyak faktor dari N. Kita akan gunakan teorema yang ini teman-teman ya, bahwa faktornya itu adalah penjumlahan pangkatnya ditambahkan dengan 1, tapi nanti dikalikan dengan faktor yang lain gitu ya, prima yang lain. Ini kan A tambah 1 nih, berarti A ditambah 1, ini banyaknya ya, banyaknya faktor nih, banyaknya B. Jadi A ditambah 1 dikali B tambah 1. Nah, berarti banyaknya faktor dari N adalah sebanyak ini gitu ya, A tambah 1 dikali B tambah 1. Nah, apa aja sih faktor yang dipunya dari N itu? Kita bisa menggunakan teorema yang ini ya, yang bahasa Inggris ini. Jadi karena dia 2 pangkat A ya, kita nggak tahu berapa A-nya itu, maka kita bisa mengekspansi bentuknya kayak gini, yaitu
kita pakai dialog geometri. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai ya, sampai apa? Sampai pangkatnya, yaitu sampai 2 pangkat A. Kayak gitu, teman-teman. Satu lagi, 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah sampai dengan 3 pangkat B gitu ya. Terus karena kita ingin mengetahui berapa banyak faktornya, maka kita tinggal kita ingin mengetahui apa aja faktornya, kita tinggal kalikan aja semuanya, teman-teman. Teman-teman nggak usah mengkalikan secara ini ya, tapi teman-teman gunakan pola gitu ya. Ini kan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 ya. Ini berarti 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 ya. Berarti kita kurungin aja dulu. 2 pangkat 0. Maaf, 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1. Berarti sampai 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 3 pangkat B gitu ya. 3 pangkat B. Terus nanti yang kedua 2 pangkat 1 ditambah ya. Ditambah 2 pangkat 1, maaf, dikali 3 pangkat 0. Ditambah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 sampai 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat B, dan seterusnya sampai kita menemukan di sini yang terakhir 2 pangkat A dikalikan 3 pangkat 0 gitu ya, beruntut gitu ya. 2 pangkat A dikali 3 pangkat 0 ditambah 2 pangkat A dikali 3 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat A dikali 3 pangkat B gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat teman-teman ya polanya. Di sini sebenarnya ini udah selesai teman-teman ya. Jadi bentar saya lihat dulu. Nah, berarti faktornya adalah ini semua teman-teman ya, 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 ditambah dan seterusnya sampai dia ke sini gitu ya, 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Nah, karena ini semua faktornya, ini berapa banyak sih? Ini kan berarti bentar. Nah, di sini ini kan banyaknya 2 pangkat sesuatu kan A plus 1 nih. Yang ini juga yang tiganya adalah B plus 1. Maka banyaknya ketika dikalikan ini akan berubah menjadi A ditambah 1 dikali B ditambah 1 gitu ya. Ya kayak gitu ya. Misalkan kayak gini. Kita punya 2 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 gitu ya. 2 tambah 1 kali 3 tambah 1. Ini kan ada 2 teman-temannya, ada dua suku, yaitu 2 dan 1. Ini juga ada 2 suku, 3 dan 1. Berarti secara logika ini bakal banyaknya suku nanti ketika dikalikan adalah 4 gitu ya. Kita kalikan. Bener gak? Gitu ya, kita hitung ya. 2 kali 3 kan 6. 2 dikali 1 ya 2 gitu ya. 2 kali 1 2. 1 kali 3 itu 3. 1 kali 1 1. Ini ada 4 teman-teman ya. 1 2 3 4, ada 4 nih. Betul ya? Ada 4. Nah, ini juga sama. Karena yang 2-nya ada sebanyak A plus 1 dan B-nya ada sebanyak B plus 1, maka banyaknya ini itu adalah A plus 1 kali B plus 1. Nah, karena ini semua faktornya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hasil kali semua faktornya. Karena semua faktornya adalah ini semua, maka kita kan kalikan gitu ya. 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0 ditambah dikalikan ya, karena dikali tadi, dikali 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 2 dikali ini biar nggak pusing ya, 3 pangkat 2 dikalikan sampai 2 pangkat A dikali 3 pangkat B gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 12 pangkat 90 ya, berdasarkan soal tadi. Ya 12 pangkat 10 enggak? Iya benar. 12 pangkat 10.
Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara cerdik kayak gini. Ini kan 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 dikali 2 pangkat 0 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 2 dikali gitu ya, dikali 2 pangkat ini sebelum A pangkat 2 pangkat A dikali 2 pangkat B gitu ya. Ini berarti A pangkat negatif A dikurangi 1 dikali maaf, harusnya A yang B nya ya yang turun 3 pangkat B kurang 1 ya, dikali dengan 2 pangkat A sampai kita menemukan yang ini gitu ya, dikali 3 pangkat B. Terus kita balik gitu ya prosesnya gitu ya, kita balik prosesnya. Misalkan mulai dari 2 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali dengan karena ini menurunnya B nya ya, berarti 2 pangkat A dikali 3 pangkat B min 1 dikali 2 pangkat A dikali 3B kurangi 2 sampai ya, sampai 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0 teman-teman. Terus teman-teman bisa mengkalikan ya, bisa mengkalikan bentuk yang ini gitu ya. Jadi yang ujung-ujungnya kita kalikan gitu, yang ujung-ujungnya kita kalikan. Maksudnya kayak gini, misalkan kita punya barisan 1 2 3 4. Jadi maksud dari ujung-ujung yang dikalikan adalah ya yang ini 1 kali 4 2 kali 3 gitu ya, dipisahkan kayak gitu. Jadi ini supaya berkelompok gitu teman-teman. Jadi kan ini 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat A kan sama dengan 2 pangkat A. Begitupun 3 pangkat B kali 3 pangkat 0 itu juga 3 pangkat B. Oke, mungkin gini supaya gak bingung ya teman-teman. Kita misalkan ini S, ini juga S. Kita kalikan dua-duanya ya. Berarti kalau kita kalikan dua-duanya, berarti di sini S kuadrat. Tentu ya kalau misalkan ini kan bersifatnya komutatif, maka kalau misalkan dibalik hasilnya tetap sama. Ini berarti dikalikan yang ini kali ini 2 pangkat A tetap, yang ini kali ini 3 pangkat B tetap gitu ya. Sampai kita menemukan yang ini kali ini 2 pangkat A tetap, yang ini kali ini 3 pangkat B gitu ya. Maka ya ini sebanyak apa ya, ini sebanyak bentar, ini sebanyak kan tadi kita punya ininya kan sebanyak A plus 1 kali B plus 1. Oh iya, maka ini gak berubah teman-teman ya, ini tetap sebanyak A plus 1 dikali B plus 1 gitu ya. Nah oleh karena itu kita pengen bentuknya menjadi S lagi gitu ya, karena ini masih dalam bentuk S kuadrat. Maka kita bisa mengpangkatkan kedua ruas dengan setengah gitu ya. Ini kan S pangkat 2, kita pangkatkan setengah. Ini juga 2 pangkat A kali 3 pangkat B, ini udah dikaliin teman-teman ya. Ini kan sama semua nih, kita kaliin gitu ya, sebanyak A plus 1 kali B plus 1, ini kan jadi pangkat kan, nanti per 2 gitu ya. Nah berarti si S nya atau perkalian tadi adalah 2 pangkat A dikali 3 pangkat B pangkat A plus 1 dikali B plus 1 per 2. Nah berarti jumlah perkalian semua faktornya adalah bentuknya kayak gini. Tapi di sisi lain di soal diketahui bahwa hasilnya adalah 12 pangkat 90 ya, 12 pangkat 90. Nah sedangkan 12 pangkat 90 kita bisa merubahnya ke bentuk yang ini gitu ya. Jadi supaya kita bisa menyamakan. Ini kan berarti 12 kan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kan 4 kali 3 kan 12. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Pangkat 90 gitu ya. Nah
sekarang kita akan memisahkan 2 dan 3-nya terpisah gitu ya. Jadi yang ini 2 pangkat A ya, 2 pangkat A dikalikan dengan pangkatnya A tambah 1. Ini berdasarkan sifat dari perpangkatan gitu ya. Nah, eksponen ya. Nah, dikalikan dengan 3. Kita pisahkan ya. 3 pangkat B tetap dikalikan dengan ini. Oke, ini hapus dulu ya. Jadi kita akan menggunakan sifat eksponen yang dulu kita pelajari. B dikali A plus 1 dikali B plus 1 per 2. Nah, di sini udah mudah ya. Karena 12 itu tadi adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 pangkat 90. Kita bisa kalikan faktornya ya. Maaf, kita kalikan pangkatnya teman-teman ya. Berdasarkan tadi sifat dari eksponen, yaitu 2 pangkat ini kalikan ya. 2 kali 90 kan 180 dikalikan 3 pangkat 1 kali 90 ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 180 dikali 3 pangkat 90. Nah, kita tinggal cocokkan aja teman-teman. 2 ini 2, tapi pangkatnya di sini 180, tapi di sini A ya dikali dan sebagainya gitu ya. Maka kita akan mencoba untuk mencocokkan, yaitu A ini kecil nih. A dikali A ditambah 1 dikali B ditambah 1 per 2 harus sama dengan 180 gitu ya. Maka nanti ini kita kalikan ke kanan teman-teman. A dikali A ditambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 2 kali 180 kan 360 nih. Nah, yang satu lagi karena ini 3 ini juga 3 tapi pangkatnya beda ya, 90 dan ini gitu ya. Lalu kita samakan B dikali A ditambah 1 dikali B tambah 1 per 2 gitu ya. Per 2 sama dengan 90. Kita kalikan lagi, hasilnya adalah B A tambah 1 kali B tambah 1 sama dengan ini kali ini 180 gitu ya. Nah, karena A ditambah 1 dan B tambah 1 nya adalah bilangan positif gitu ya. Ya karena emang A nya juga positif gitu. Nah, maka kita bisa coba untuk membagikan kedua persamaan ini gitu ya. Persamaan yang ini dengan persamaan yang ini gitu ya. Jadi nanti kita bagikan yang ini A dikali A ditambah 1 kali B tambah 1 yang ini ya, dibagi dengan persamaan yang ini, yaitu B dikali A ditambah 1. Jadi supaya menghilangkan gitu teman-teman ya. Yang kedua ini sama dengan 360 ya. Ini yang ini teman-teman. Terus yang ini dibagi 180 ya. Disamakan aja ya. Jadi nanti ini hilang sama dengan A per B. 360 dibagi 180 kan 2 ya. Jadi A nya adalah sama dengan 2B. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan A sama dengan 2B ke salah satu persamaan ini ya. Nah, misalkan saya pengen memasukkan ke persamaan yang mana ya, yang ini aja ya, angkanya lebih kecil nih, 180. Kan A tuh sama dengan 2B, maka kita tinggal masukin aja. Jadi B dikali A nya udah diganti ya, berarti 2B ditambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 180. Nah, ini supaya nggak terlalu pusing untuk mencari nilai B, mungkin teman-teman bisa menggunakan pola ini gitu ya. Ini B dan B plus 1 dia angkanya berurutan, sedangkan 2B plus 1 ini angkanya ganjil. Sedangkan kita tahu 180 kan itu bisa kita ekspansi menjadi 60 kali 3. Karena di sini ada 3 bilangan ya, berarti harus ada 3 faktor. Saya misalkan apa ya, bilangan yang ada bilangan berurutan tapi yang satunya juga ganjil, bisa gak di kayak gituin gitu ya.
Coba 30 kali 2, oke sih 30 kali 2 ya. Ini kan 60-nya jadi 30 kali 2. Jadi nanti 30 kali 2 kali 3. Ini ada dua bilangan berurutan 2 dan 3 gitu ya, B plus 1. Tapi di sini 30-nya bukan ganjil gitu ya. Karena tadi kan ini kan 2B plus 1 kan harus ganjil, karena ya itu emang udah secara umum gitu ya. Matematika kan udah dikenal kalau misalkan ada bentuk yang kayak gini, 2 dikalikan dengan bilangan bulat positif terus ditambahkan dengan 1, itu kan berarti bilangan ganjil gitu ya. Ini bilangan genap berarti bukan. Coba ininya saya uraikan aja ya, 5 kali 6 ya, 5 kali 6 kali 2 kali 3. Ini harus ada 3 bilangan teman-teman. Coba saya uraikan ini lagi, berarti 5 kali 2 kali 2 pangkat 2 ya, enggak, 2 kali 3 gitu ya. Ini kan 2 kali 3 kan 6 gitu ya, dikalikan 2 dikali 3 lagi. Oke, kita coba untuk memasangkan yang ini. Ini kan berarti 5 kali 4 kali, nah ini ya, 5 kali 4 kali 9. Nah ini ya berarti bilangan B nya, karena kan ini selalu lebih kecil daripada ini gitu ya, B tambah 1 kan yang ini ya gitu ya, maka ya B nya sama dengan 4 gitu ya. Ini benar gak 2B plus 1 nya, 2B plus 1, berarti tinggal masukin 4 nya, 2 kali 4 8 tambah 1 9, betul ya. Nah berarti di sini B nya 4, karena B nya 4 ya, karena B nya 4 berarti A nya adalah, A nya ini A ya, A sama dengan 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi nilai dari A dikali B sama dengan 8 dikali 4 gitu ya, sama dengan 32 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 32. Oke, ini jawabannya 32. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini ya agak panjang ya, karena saya juga harus research juga gitu ya, apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal ini gitu ya. Ya mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.